Mengapa harus mengisi kekosongan kita hanya dengan firman Tuhan? Jangan isi yang lain. Kenapa firman Tuhan memiliki begitu peranan penting? Sehingga dari setelah Tuhan Yesus ngomong tentang roh jahat, satu roh jahat yang keluar, nanti rumah itu kosong, dia bawa lagi, tidak ada penghuni, dia bawa 7 roh jahat masuk lagi. Tiba-tiba Tuhan Yesus di ayat 26-27, Tuhan Yesus langsung berbicara. Sempat Tuhan Yesus disela oleh seorang perempuan. Berbahagia ibu yang mengandungmu dan susu yang menyusui engkau. Tapi Tuhan Yesus bilang sonde, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Artinya dengar firman dan pelihara. Firman itu isi di dalam ketumpuh hati dan pikiran. Apa manfaat firman Tuhan bagi kita? 1. Kenapa firman Tuhan memiliki peranan penting dalam hidup kita? Menyelamatkan kita dan membuat kita dilahirkan kembali di dalam diri kita. Firman itu akan menuntun kita kepada jalan keselamatan. Sehingga kita bisa berjalan di dalam karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Tolong diperbesar bagian ini. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Maka setelah Anda bertobat, terima anugerah Tuhan, mau tidak mau, engkau harus cinta firman Tuhan. Perhatikan, sekali lagi, diperbesar, biar sedikit lebih lama. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita perhatikan baik. Firman Tuhan itu akan menolong kita, menyelamatkan kita, membimbing kita, dan menuntun kita. Maka segala sesuatu dalam hidup yang kotor itu akan keluar kalau kita isi dengan firman Tuhan. Saudara kalau ambil gelas, saudara tuang di situ, air itu Anda poa terus kasih masuk di dalam gelas, itu di zoom out dulu. Ya. Nah, kalau ada satu gelas yang penuh dengan kotor di situ, Anda isi dengan selang yang air yang baru, saudara lihat, bagian dalam kotor gelas itu pasti akan keluar kan? Demikian juga ketika hidupmu yang kotor itu diisi oleh firman Tuhan setiap hari, otomatis hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, hal yang najis, hal yang kotor, itu akan keluar dengan sendirinya. Makanya saya paling suka analogi Tuhan Yesus ajarkan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamu ranting-rantingnya. Dengar Bapak Mama, ranting itu perlu berusaha untuk berbuah. Catat babai, ranting itu tidak perlu berusaha untuk berbuah. Ranting itu cukup melengket di pokok. Nanti pokok batang pohon ini yang alirkan nutrisi dari akar. Betul kok Sonde? Dalam anugerah kita dengan Tuhan, lupu hidup akan membuah pertobatan, buah roh, buah kebenaran, buah kesucian. Itu akan muncul alami kalau kau melekat dengan Tuhan. Celakanya kau sudah tidak melekat dengan Tuhan. Tinggal Tuhan Yesus bilang apa? Engkau dibuang dan dibakar. Sehingga hidupmu tidak ada buah. Buah itu bukan usaha. Anda tidak harus berusaha untuk berbuah. Cukup ranting itu kan tidak kerja. Ranting kerja apa? Ranting itu hanya cukup melengket di batang pohon. Ya, di depan gereja ini ada pohon mangga besar kan. Supaya ranting ini bisa berbuah, ranting ini harus melekatkan ke batang pohon. Yang utama, pokok itu. Nanti dari pokok ini yang alirkan nutrisi dari akar ke ranting tersebut. Dan pada akhirnya ranting itu bisa menghasilkan buah. Kehidupan rohani engkau seperti itu. Tidak usah rekayasa sini sana posting kegiatan, tak usah, santai-santai sah. Jaga hubungan pribadimu dengan Tuhan, spiritualitasmu yang baik. Nanti saudara lihat, otomatis itu buah pertobatan muncul. Buah kebaikan muncul. Itu alami karena hasil dari engkau melekat kepada Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melekat dengan Tuhan, percaya itu buah akan datang sendirinya. Buah itu yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Maka penting sekali hari ini banyak orang bekerja hanya mengejar berkat jasmani. Oh iya, kita berorientasi hanya kepada mungkin uang hari ini, ya. Tetapi kita lupa. Tuhan bilang begini, Bapak Ibu Saudara, tolong tampilkan Efesus pasal 1 ayat 3. Siapa yang di komputer? Oh, Alim. Efesus 1 ayat 3. Coba saudara. Manusia ini suka kejar hanya berkat jasmani. Jangan lupa. Padahal yang harus engkau kejar duluan. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Catat baik. Ini berkat setan bisa kasih. Setan bisa kasih engkau berkat materi, serius. Setan bisa kasih engkau berkat jasmani. Makanya orang bisa bermain pesugihan, orang buat pelaris dalam usaha. Setan bisa kasih engkau materi. Tapi setan bisa satu yang dia buat, berkat rohani bagi engkau. Berkat rohani dari surga yang dicurahkan itu apa? Damai, sukacita, ketenangan. Serius. Saya ngobrol dengan salah satu teman pelayan beberapa waktu yang lalu. Dulu kami satu persekutuan di tempat ini dan sekarang dia sudah melayani juga. Dia bilang, Pak Pendeta, beta kan kadang takut belia kawan dong nih di kantor dong bermain. Kenapa? Wih, dong bermain ini dana dong nih, beta takut. Terus dia bilang, kenapa? Tapi nanti secara psikologi dong takut begitu. Dapat uang banyak. Caranya mungkin korupsi, nepotisme. Tapi dong gelisah. Begitu ada pemeriksaan internal. Dong su gelisah. Bagi beta, sekarang nih, demi pun gaji, demi pun tunjangan, demi pun pekerjaan sedikit, demi pun talenta, demi bisa kerja nih. Dapat uang, saya bisa tenang. Tanpa harus mungkin beta tipu, tanpa harus berbuat kejahatan. Kan yang ketong cari ini kan ketenangan. Sekarang ketong mau dapat uang banyak supaya apa? Tenang kan? Loh, tujuan ketong dapat jabatan, uang banyak, gaji besar supaya apa? Ketenangan kan, betul tidak? Oh, saya bisa holiday ke Bali, saya bisa holiday kemana saja. Tapi bikin apa Anda korupsi uang banyak, setelah itu kau gelisah. Woi, internal pemeriksaan. Internal lu masih bisa blok. Tiba-tiba BPK muncul di depan. Aduh, ini tolong dulu. Nah ini ketong pegang doi banyak, tiba-tiba ketong su gelisah. Mau makan justru sendiri bisa, tangan sudah mater begini. Mau jadi apa? Maka dia bilang, kita bersyukur kan tanpa harus ketong korupsi, tanpa harus ketong tipu, ketong bisa makan kan. Yang ketong cari itu kan damai sejahtera. Dan ketika kita ada dalam Kristus, firman Tuhan bilang, segala berkat rohani itu Tuhan sediakan bagi kita. Percayalah, kalau berkat rohani itu mengikuti, jasmani itu jangan dikte Tuhan. Jangan dikte Tuhan. Yang penting pertama kau dapat dulu itu yang namanya bangun manusia rohanimu, berkat rohani. Dan Tuhan bilang apa ketika engkau ada di dalam Kristus? Coba tampilkan kembali ayatnya tadi itu. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi mengaruniakan ini Anda tidak perlu usaha. Duduk diam saja. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan angkat kasih. Kita tidak dilayakkan saudara. Kita ini tidak layak untuk menerima kasih karunia. Makanya ada orang juga khotbah kan bilang, Yesus bertanggung jawab atas hidupmu, maka dia datang menebus engkau. Itu perkataan saya sedikit sanksi. Karena Yesus bertanggung jawab atas hidupmu, dia datang menebus engkau di atas kayu salib. Saudara dengar baik-baik. Malaikat berontak, Allah tidak pernah merancangkan penebusan. Sebenarnya Tuhan juga tidak bertanggung jawab atas keputusan kita. Buat apa lu mau mati-mati? Kalau lu pilihan neraka kan? Tapi kenapa Yesus mau mati bagi saya dan saudara? Bukan karena Yesus bertanggung jawab. Tapi karena kasih karunia, saya dan Bapak Ibu Saudara ini tidak layak terima itu keselamatan. Saya dan Bapak Ibu Saudara layak neraka. Nah banyak orang Kristen sana paham ini. Tapi Yesus mau mati bagi kita karena kasih karunia. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil kerja kita. Kita tidak ada apa-apa, malaikat berontak saja yang melayani. Tuhan sendiri konsepkan karya penebusan kok. Mana Tuhan kasih tebus malaikat? Tidak ada, malaikat berontak Tuhan usir keluar semua. Padahal malaikat itu yang melayani. Manusia ini diciptakan, kita bukan apa-apa, debutan Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus penguasa alam semesta, dia bisa datang menderita mati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu kasih karunia. Saya dan Bapak Ibu Saudara tidak layak terima itu. Tidak layak terima itu. Tapi Yesus berikan itu kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu kasih karunia. Maka hargai kasih karunia Tuhan tersebut. Kadang-kadang saudara kita ini tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Maka kita abaikan persekutuan kita dengan Tuhan, ibadah, waktu pelayanan. Kita tidak sungguh-sungguh dengan ketulusan hati kita mau melayani. Maka jujur, apa yang kita buat itu akan tercermin nanti di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita buat, nah itu dia punya hasil sudah. Kalau kita membangun manusia rohani kita dekat dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Anda lihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Maka yang pertama yang harus kita isi, setelah kita bertobat,
menerima anugerah Tuhan. Yang pertama yaitu mulai kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menyelamatkan kita, firman Tuhan itu membuat kita lahir baru di dalam diri kita.